Saat ini pemirsa marak sekali kita lihat beragam atribut kampanye yang mencantumkan nama paslon, nomor urut, partai, dan ajakan memilih pada pemilu mendatang. Nah, hal ini membuat pedagang atribut kampanye ikut kecipratan berkah di tahun pemilu ini. Namun pantauan kami di awal November kemarin, pedagang mengaku penurunan omset mereka dibanding pada periode pemilu sebelumnya. Nah, bagaimana kondisi saat ini mengingat saat ini sudah memasuki masa kampanye? Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi menetapkan masa kampanye pemilu 2024 dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama 75 hari, masa kampanye diharapkan dapat menjadi wadah yang bermanfaat untuk para peserta yang terlibat dalam pemilu untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi para pedagang yang menjual atribut partai untuk mendulang cuan. Salah satunya kelompok pedagang Blok 3, Pasar Senen, Jakarta Pusat. Beragam atribut, mulai dari bendera, poster, stiker, kaos, kartu nama, kemeja, hingga kalender, laris manis diburu pembeli. Pengalaman pada pemilu sebelumnya, omset pedagang bisa naik hingga 100% pasca para pasangan calon mendapatkan nomor urut. Masa kampanye pemilu 2024 sudah dimulai dan apakah hal ini kemudian membuat pedagang atribut partai di Pasar Senen kebanjiran pesanan? Kita akan pantau langsung dari Blok 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pasar Senen Blok 3 memang sejak lama dikenal sebagai pusat penjualan atribut partai yang beroperasi setiap hari sejak jam 9 pagi hingga 5 sore. Aktivitas konveksi, sablon, transaksi pedagang hingga lalu lalang porter sangat mudah terlihat di sini. Beberapa pedagang mengaku sudah berjualan belasan tahun di Blok 3 Pasar Senen ini. Kondisi sekarang sih memang setelah nomor keluar itu memang ada peningkatan ya. Memang ada peningkatan. Peningkatan itu baru dimulai sejak November. Tapi peningkatan ini tuh jauh dari pilkada sebelumnya. Kalau pilkada sebelumnya itu 5 tahun lalu biasanya tuh dari pengalaman yang ada 6 bulan sebelum kampanye itu sudah mulai orang mesen-mesen apa gitu. Tapi kalau pemilu tahun ini memang agak berkurang ya. Kalau masalah peningkatan kayaknya turun drastis dari kita kejauhan dari tahun kemarin. Kalau dari pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya itu kan 1 tahun udah 1 tahun yang sebelum mau pilihan itu udah pada sibuk. Tapi kayak tahun ini kayak mau pilihan caleg aja kayaknya gimana gitu. Ini aja belum ada peningkatan dari sekarang kan. Peningkatan sih ada, cuma nggak terlalu signifikan sih. Ya, dibanding di pemilu-pemilu sebelumnya. Bisa dibilang 50%, Mbak. Dibilang itu bisa di 50% kalau penurunan. Kita 50% ada. Dampaknya sebenarnya sih dampaknya nggak yang signifikan banget ya Mbak ya, karena juga kan memang pesanan itu melonjak, jadi kita juga cukup nambah karyawan. Sebenarnya nggak begitu berasa banget, cuma ya mungkin kalau 5 tahun lalu itu 6 bulan udah berasa. Oh, kayaknya dampak negatif. Iya, omsetnya kan misalnya jatuhnya ini kan menurun. Pesanan juga berkurang gitu. Tapi kita alhamdulillah aja lah sih ya. Ada-ada aja rezekinya. Ya, berpengaruh sih. Jauh sekali. Oh, kalau untuk pesanan yang banyak itu di kaos, Mbak. Kaos partai itu biasanya masing-masing caleg itu pesen per 1.000, itu udah paling dikit ya, per 1.000. Terus juga ada bendera juga biasanya caleg tuh paling dikit pesen per 100 gitu. Kalau untuk banyak yang pesen itu kebanyakan sih dari daerah ya Mbak ya. Dari daerah kayak Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu banyak. Dari daerah Jawa juga banyak. Kebanyakan sih dari daerah-daerah sih. Daerah-daerah kan seluruh daerah kan misalnya sini kan di pusat di Pasar Senen kan pada tempatnya, tempat percetakan. Jadi istilahnya kebanyakan daerah-daerah ya. Apa Bang produknya yang banyak? Produknya kan misalnya kalau sekarang kan masih atribut partai sih sekarang ya.
Ya kaos-kaos, kayak kemeja, kayak ini apa ya, atribut-atribut yang lainnya. Kalau produk sih masih seperti dulu aja. Bendera, kaos, rompi, jaket, seperti itu aja. Stiker kartu nama. Kalau pesanannya paling banyak dari caleg-caleg daerah atau malah dari Keseluruhan sih. Iya, rata. Nusantara rata. Pemirsa, dari wawancara saya dengan beberapa pedagang, memang saat ini sudah ada peningkatan pesanan begitu. Walaupun jika dibanding dengan periode yang sama pada pemilu sebelumnya, peningkatan pesanan ini turun sekitar 50%, juga terjadi pada waktu yang periodenya lebih pendek begitu. Nah, ini juga berpengaruh pada omset maupun pada para pekerja yang dipekerjakan oleh para pedagang di sini. Pengamat ekonomi menilai ada dua faktor besar yang mempengaruhi penurunan penjualan pedagang atribut partai pada masa kampanye tahun ini. Pertama adalah penurunan profit di sektor swasta pasca pandemi. Yang kedua, akselerasi digitalisasi sehingga paslon lebih memilih berkampanye lewat sosial media. Kalau kita melihat dari sepada impact-nya, ini memang akhirnya ke pertumbuhan ekonomi ya. Dan pertumbuhan ekonomi ini kalau kita selama ini menghitungnya sih memang setiap kali ada tahun politik ya, peningkatan dari spending non rumah tangga ya. Spending non government tapi non rumah tangga itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Patternnya setiap tahun pemilu tuh begitu gitu ya. Nah, kalau kemudian ada terjadi tren seperti ini, berarti potensi untuk kontribusi daripada tadi ya spending yang non rumah tangga non pemerintah ini juga makin lama makin berkurang. Akhirnya daya dorong ke pertumbuhan ekonomi itu juga seperti tidak sama seperti 2019-2014. Tak dipungkiri, penurunan pemesanan para pedagang atribut partai sedikit banyak akan mempengaruhi industri hulu dan hilirnya. Namun, pergeseran tren kampanye dari cara tradisional ke media digital tentu membuka peluang baru bagi industri digital yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Mira Rahmalia, Haryo Riantomo, Tim Liputan CNBC Indonesia.